Tuh gimana Mas tanggapanin Mas? Ini sampai jejak backpacker dibawa-bawa juga nih. Jadi gini aja Mas, kita jadi manusia itu pakai logika berpikirnya. Iya. Iya kan? Apa iya Mas, orang yang sudah nggak ada 8 tahun yang lalu masuk ke tubuhnya manusia? Betul. Jangan terlalu percaya yang begitu-gitu lah Mas. Iya. Jangan dibawa-bawa itu, ibaratnya kan kasihan. Sekarang begini, saya nggak percaya itu lain Linda, saya bilang lain Linda. Oke, sorry Mas, bisa diulang Mas tadi Mas. Menurut Mas Melmel itu bukan Linda. Itu lain Linda, bukan Linda. Kalau memang itu Linda, kasih lihat saya jejaknya Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan kali ini, saya ditemani oleh Andre dan nanti akan ditemani juga oleh Bang Didit, akan mengupas tuntas tentang Vina yang mungkin dari teman-teman masih banyak dipertanyakan atau bertanya-tanya tentang kasus ini seperti apa. Nah, langsung aja kita sapa Bang Andre-nya. Assalamualaikum Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Andre, ini kan banyak banget ya, apalagi di akhir-akhir ini video kita itu banyak ditonton. Mungkin boleh dibilang 3/4 orang Indonesia ini udah nonton video kita gitu. Dan awalnya teman-teman juga ya, kita nggak menyangka bakalan kayak gini. Berawal dari kita sama aja mungkin sama teman-teman di rumah ya, kita ini hanya iseng mengulik, mencari tahu gitu. Tetapi keberuntungan mungkin ada sama kita menemukan atau ada orang yang menghubungi sebagai saksi ya. Dimana kan ini kan kemarin ya, hari Selasa kemarin kan sempat viral ya, banyak di share juga dengan kemunculan sosok Linda gitu. Nah, Andre, di awal video kita itu kan awalnya lo gimana sih kok bisa lo mencari tahu gitu. Setelah kita udah kita jelasin juga ya ke penonton bahwa si Andre ini sekedar ingin tahu, rasa penasarannya sangat tinggi gitu dengan setelah nonton film Vina sebelum 7 hari gitu. Nah, ini kok di channel-channel lain atau di akun-akun lain TikTok mereka sudah banyak yang mengulas ya sebenarnya tentang Vina ini, tapi belum mendapatkan titik terang gitu. Akhirnya si Andre ini berinisiatif sebagai netizen gitu, mencari tahu tentang kenapa, sebabnya kenapa, dan dicari tahulah akun-akun itu. Itu bermulanya seperti apa tuh Andre, lo rasa penasaran lo itu? Bermulanya itu kan pada saat itu lagi fokus ke Egy kan. Terus gua cari-cari pun juga udah saking banyaknya orang-orang yang mencari asumsi yang ini jadi kan terlalu apa ya, puyeng lah gitu gua kan untuk kayaknya udah deh skip dulu deh untuk si Egy ini gitu ya kan. Ini pada saat belum ditangkap kan. Dan pada saat ini kan udah ditangkap ya Peggy ya, namanya Peggy Setiawan ya kan. Nah, terus ada salah satu netizen lah ya yang nge-DM gua Bang. Itu dia nge-DM kayak, "Bang, coba deh lu kulik akun Linda," gitu. Mungkin itu udah gue jelasin juga kan yang part sebelumnya, tapi gue ambil intinya aja nih. Dan pada akhirnya gua kulik lah itu si Linda itu kan. Nah, setelah gua kulik-kulik, yang bikin gua yakinnya itu dengan kasus yang besar ini nggak mungkin main-main kan. Dia mengaku-ngaku sebagai Linda gitu ya kan, apalagi ini kasus yang
lumayan cukup booming ya gitu kan. Ya udah, patokan gue di situ dan dia meng-ACC pertemanan gue. Awalnya kan nggak di ACC kan sama dia, tapi gue minta di ACC buat ya sebagai bukti gue juga gitu. Oh ini emang dia, gue gituin kan. Ya udah, di situ banyak banget netizen yang berstatement ketika gue up chattingan gue kan tuh. Ini kita dapet Linda gitu ya kan, gini-gini, dia mau speak up ini segala macam bla 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 gitu ya kan, yang kemarin gue bahas juga tuh. Banyak tuh netizen yang berstatement, ah ini mah paling chattingan lu bang gitu, lu mah settingan gitu kan, nggak mungkin gitu. Terus ada juga bang yang bahkan yang sempet nge-DM gue kayak mencaci lah gitu ya, kayak lu tuh jangan sok tahu kata dia. Betul. Lu tuh jangan sok jadi detektif gitu, dan lu jangan ikut campur kata dia gitu. Lu tuh cuman hanya pansos kata dia, bla 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 gitu lah ya kan. Terus gue di situ berpikir, kok bisa bilang seperti ini gitu, maksudnya apa, gue gituin kan. Dan kan udah gue tegasin bang, gue tertarik untuk mengulik kasus ini ya karena pengen mencari keadilan aja. Udah, itu aja gitu kan. Ketika setelah itu udah tuh bang, gua apa namanya, gua skip lah untuk orang-orang yang aneh-aneh lah gitu, yang berkomentar aneh. Gue tetap di pendirian gua, kayak ini Linda gitu loh. Dan gua nggak mau mendengarkan komentar orang-orang yang oh ini gini-gini gitu ya kan. Gue cuek lah gitu, enggak, udahlah pendirian gue lah, itu benar, itu Linda gitu kan. Nah kan kemarin kita sempet podcast tuh Ya. sama Bang Wirang. Oke. Ya kan, Bang Wirang akhirnya kan dia nge-DM kan untuk mau podcast sama kita kan. Jadi ya pada pada akhirnya notice lah gitu. Itu kan sebuah keberuntungan lah kita bisa ketemu sama Bang Wirang ini gitu. Dan ternyata Bang Wirang itu kan langsung janjian kan sama kita. Hari apa sih? Malam minggu kemarin. Malam minggu kemarin. Jam 1 siang awalnya kan. Ya. Ya kan? Jam 1 siang. Dan pada akhirnya waktu pas jam 1 itu ternyata diundur kan bang. Akhirnya kita jadinya jam 7 malam. 7 malam ya. Iya jam 7 malam. Di situ sebelum beliau kesini kan dia sempat posting tuh. Ya. Ada kabar baru, dia ketemu salah satu yang dicari-cari se-Indonesia. Itu pun juga gue lagi mandi bang. Ya kan, waktu ketika dia lagi setelah posting itu dia lagi menuju perjalanan ke base camp. Gue lagi mandi. Ya kan, gue lagi mandi lagi siap-siap lah gitu ya kan. Terus Bang Didit bilang, ketika gue kelar mandi kan, gue habis andukan gitu segala macem, Bang Didit bilang, Dre, sini Dre, gitu. Kenapa bang? Gue gituin kan. Info baru nih. Apa? Gue gituin kan. Terus Bang Didit langsung ngasih foto ya kan, yang diposting Bang Wirang. Dre, lu lihat deh. Pas gue lihat, bentar. Itu gue masih andukan gue. Itu belum pakai baju gue, masih andukan gue. Bentar. Gue cari. Akunnya Linda yang chattingan sama gue di TikTok tuh. Bang, lu zoom, coba lu lihat bajunya. Gue gituin kan. Lu lihat bajunya, lu lihat kerudungnya. Coba kita samain. Pas gue lihat, ceret, fix. Ini Linda yang chattingan sama gue. Itu gue senangnya bukan main. Asli itu gue. Wah, gokil sih Bang Didit. Gue nggak nyangka loh, gue menemukan orang yang dicari-cari se-Indonesia, cuy. Dan bukan fake ya. Iya, dan itu bukan fake. Itu kan, itu rasa seneng gue bukan main sih bang. Dan jadi
semua pertanyaan teman-teman yang konten gua yang isi chat Linda itu terpatahkan gitu loh dengan Linda. Kemunculan si Linda ini. Itu dengan kemunculan si Linda itu, wah, alhamdulillah lah gitu Bang ya. Sebuah anugerah ya bisa dibilang ya. Udah tuh, tapi di situ gua hanya bilang fix ini Linda, itu gue cuman bilang ke Bang Didit doang tuh, tapi masih ada beberapa persen untuk masa sih gitu loh, paham gak Bang? Yeah. Nah, ketika Bang Wirang itu datang kan, Bang Wirang datang, terus kan pesan gue sama Bang Didit disampaikan kan untuk soal isi chat Linda sama gua tuh Bang. Dan ternyata Bang Wirang memvalidasikan kan, itu adalah orang yang gua temuin. Saya hanya bisa baca 3 bait dari pesannya dia. Ya semoga saya bisa langsung menyimpulkan apakah orang itu orang yang sama dengan yang saya temuin. Itu kan maksudnya? Iya. Sebentar Mas. Ada gak Mas? Coba. Sorry ini. Saya lihat pesannya ya. Iya. Itu Tuh bait. Oke. Satu paragraf. Oke. 2, oke. Ini orang yang saya temuin tadi. Berarti kan bener kan? Dan nggak lama besoknya kan, atau hari Selasa Hotman Paris posting Linda kesurupan. Terus itu nyebar tuh. Wah. Dari Hotman Paris, dari media-media lain sampai ke Lambe Turah juga ikut memposting video kesurupan si Linda itu. Dan di dalam video itu ini kita tampilkan ya. Dan di dalam video itu juga dia menyebut Mel-Mel. Pokoknya apa itu kata-kata ada Mel-Mel dan jejak backpacker. Betul. Gitu. Nah yang kita pertanyakan itu kan dia kesurupan Vina ya. Berarti mohon maaf nih, berarti Vina itu bisa jadi dia nonton atau melihat konten kita ya. Lu juga merasa kejanggalan ya. Gua pun juga ngerasa kejanggalan. Bang, gua jujur gua nggak expect dia bakal tampil di media dengan mungkin menurut gua blunder gitu. Kok gua nggak kepikiran ke situ loh, kayak kok lu sampai bilang seperti itu gituin kan. Dan dia membawa-bawa nama jejak backpacker sama Mel-Mel. Jadi intinya itu Mel-Mel nyerang Linda, Linda nyerang Mel-Mel gitu. Vina yang merasuki ke Linda gitu ya. Ya begitu. Dan logika gua ya mungkin samalah kayak lu kali ya Bang, atau mungkin teman-teman. Pertama, kita kan bikin YouTube itu 2020 Bang. Kasus itu 2016. Ya kawan, iya dong, ya kan. Masa sih sosok almarhumah Vina nonton channel YouTube Jejak Backpacker atau kenal sama Jejak Backpacker, itu kan yang dipertanyakan. Yang pasti banyak yang nggak percaya kalau Linda itu kesurupan. Kalau yang gue lihat di komentar ya, gitu. Ini bukan gue yang bilang, tapi yang gue lihat dari komentar tuh banyak banget yang nggak percaya bahwa Linda itu kemasukan gitu. Dan kita capture orang ya itu banyak banget ya. Banyak dan kemasukannya itu ada yang bilang kok kemasukannya kayak momen gitu, gitu loh. Kenapa nggak di persidangan? Bisa nggak ya di persidangan dia kerasukan? Itu banyak Bang yang berstatement seperti itu. Dan kemasukan Vina itu dia bisa menyebut nama channel YouTube kita Bang. Itu kan sebuah keraguan yang menurut kita kok bisa gitu loh. Itu sih
Itu sih apa namanya yang sekarang rame diperbincangkan untuk soal Linda ini gitu loh. Berarti kan merupakan si Mel ini adalah tanda tanya besar nih. Siapakah si Mel ini sebenarnya gitu. Itu dia, Bang. Gue pun juga aduh, gue nggak mau yang terlalu liar ya. Kita membicarakan sebuah fakta aja gitu yang udah di berita-berita gitu ya. Kalau untuk soal menilai untuk Linda ini ya itu gimana teman-teman aja gitu. Itu sih, Bang. Oke. Nah, awalnya lo berhubungan sama menghubungi si Linda itu kayak gimana sih? Apa aja sih sebenarnya? Itu kan kalau yang kita lihat kan mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran dengan isi dari chatnya itu ya. Apa aja kan ada semacam kayak di somasi gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang gua nggak publish, yaitu Bang salah satunya. Dia itu udah kuasa hukum Hotman Paris. Itu Hotman Paris. Oh iya, Hotman Paris. Itu makanya nggak gua publish, tapi kemarin yang konten sama Bang Didi tuh gua kasih tahu sih. Itu sebenarnya alasannya gua nggak mau nge-publish dia gitu. Dan banyak yang bilang, kok kenapa ke konten kreator, kenapa nggak langsung lapor gitu. Teman-teman, dia itu udah lapor, jadi nggak usah khawatir. Makanya kan kemarin gue jelasin, Bang, ke yang lain ya, bahwa nggak ada Linda yang mengklarifikasi secara live di TikTok. Itu nggak ada, nggak mungkin gitu, karena ya itu hanya untuk orang-orang yang untuk mencari follower saja. Itu, dan gue nggak masuk akal aja gitu kok bisa ada sosok Linda yang mengklarifikasi di TikTok. Itu nggak masuk nalar gue aja sih, Bang, gitu. Gue udah bisa menebak ini akun fake, udah. Itu sih makanya sekarang terbongkar kan, Linda udah nongol di media sosial gitu ya kan, bahkan itu di akun resminya Hotman Paris lagi. Ya kan, itu udah aman lah, udah aman gitu. Jadi itu alasan gue nggak mau ngasih tahu ke kalian secara belak-belakan kayak gimana. Udahlah, kita serahkan aja ke pihak yang berwajib gitu. Itu aja sih, Bang, orang yang bisa dipercaya lah, gitu. Atau pengacaranya gitu. Kita kan di sini hanya konten kreator, nggak punya hak untuk seperti yang dituduhkan teman-teman, menggiring opini, asumsi liarnya kayak gitu. Itu ya, mohon maaf ya kalau misalkan sebelumnya teman-teman udah masuk ke kayak masuk ke dalam cerita ini gitu, karena banyak yang menyalahkan kita juga ya. Itu ada mungkin salah satu ini dibayar berapa? Lu sama aja menzolimi orang susah yang nggak konsekuen dengan perkataan awalnya gitu. Dan ini dapat berapa deh pokoknya, menurut mereka kita ini dibayar gitu. Kayak misalkan kita kemarin podcast sama sutradara dari filmnya juga ya, Bang Anggi Umbara. Nah di situ kita sama sekali tidak mengeluarkan uang, begitupun juga Bang Anggi Umbara sama sekali tidak mengeluarkan uang ke kita. Jadi kita sama-sama memang pengen mencari tahu tentang film ini gitu loh. Kok bisa rame. Nah begitupun sama Bang Wirang kemarin. Itu murni benar-benar kita ingin kalau boleh dibilang mencari titik terang aja, Bang. Mencari titik terang, menegakkan keadilan. Betul. Gitu itu aja teman-teman. Nggak ada yang lain-lain, nggak ada hubungannya dengan uang seperti yang dituduhkan teman-teman. Ini biar adsense-nya naik, biar ini yang naik. You know lah kalau konten kreator itu kerjanya apa. Tapi kita nggak mau masuk terlalu jauh gitu. Ya namanya konten kreator ya wajar lah kita mencari adsense-nya di sini gitu ya, dengan konten gitu. Tapi kita nggak mau juga membodohi penonton dengan konten-konten hoax kayak yang bertebaran di sosial media yang mengatasnamakan si A, si B, si C gitu.
terus asumsi-asumsi liarnya gitu. Itu kita nggak mau kayak gitu teman-teman ya. Ditambah lagi Bang gue ya makanya kita yang di up di media sosial kita itu yang berdasarkan yang nggak mau re-upload gitu loh Bang, nggak mau nge-repost kita. Jadi gue kepengen yang gue publish itu gue udah berinteraksi gitu, yang menurut gue ini ada sebuah kejanggalan nih. Oh dia nih confirm nih gitu ya kan, dan confirm gitu ya kan, dan ya itulah pokoknya. Ya ke ini tipu ini. Ya terus dengan adanya media sosial ini tuh bisa mengangkat kasus Vina ini kembali lagi gitu loh Bang, di blow up lagi lah gitu ya kan. Dan tanpa kalian pun juga kasus ini nggak sampai sejauh ini gitu. Dan itu aja sih Bang, kalau menurut gua ya. Jadi tolonglah yang berkomentar itu yang masuk akal aja gitu, jangan aneh-aneh gitu. Serba salah Bang jadi kitanya. Iya. Nggak dipiralin, nanya-nanya mana keadilan gitu kan. Giliran dipiralin kita sebagai media, ini mah adsense-nya naik, kan bingung Bang. Iya kan? Jadi kita harus bagaimana gitu. Ya emang profesi kita kan sebagai media emang ya udah begini kan gitu. Kita mencari informasi-informasi yang menurut kita ini ada sebuah kejanggalan, ya kita kulik. Kan begitu. Iya, betul. Selebihnya ya pihak kepolisian yang turun tangan gitu ya kan. Ya itu. Ya masa kita juga mau nangkep gitu kan nggak mungkin. Gitu. Jadi ya itu sih untuk soal bahas yang kemarin tuh Bang ya. Bingung lah. Gua bingung dan gua nggak tahu maunya netizen tuh seperti apa. Ya. Dan mungkin teman-teman tuh pada kecewa juga ya dengan hasil penangkapan dari pihak yang berwajib ya, si Peggy Peron ya, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu. Nah di situ mereka yang mungkin banyak dari teman-teman tuh nggak terima gitu. Apalagi dengan kemunculan dia waktu rilis kemarin, dia membantah kalau dia bukan pelaku. Nah di situ tuh teman-teman mungkin banyak yang kecewa gitu. Ya kalau dibilang kecewa mungkin kita juga adalah sedikit kecewa ya, tapi mau apa? Memang itu udah keputusan dari pihak kepolisian gitu udah ditentukan. Di sini kita nggak berpihak ke mana-mana ya. Maksudnya kita di tengah-tengah ya, di tengah-tengah nggak ada berpihak. Konten ini berpihak ke polisi, katamu ini berpihak ke ini, banyak lah. Pokoknya yang kita dapatkan dari teman-teman itu sangat banyak sekali. Gitu. Tuduhan juga ada. Mereka yang mensupport kita juga lebih banyak lagi. Dan banyak deh DM yang masuk itu. Tapi mohon maaf teman-teman ya, untuk banyak dari mereka juga kan yang Bang tolong cek ini akun ini, Bang cek ini coba lu samain, Bang ini itu banyak banget teman-teman. Makanya kita mohon maaf, bukannya kita nggak mau bales ya, karena ini bukan ranah kita gitu. Teman-teman boleh laporan gitu ke kita, tapi kita pasti kita ngelihat kok DM yang masuk itu. Tapi mohon maaf untuk membalas kita nggak bisa, karena itu udah informasi sama Bang. Iya, ribuan. Jujur ya, ribuan. Jadi pesan yang masuk itu memang udah ketimpa-timpa. Mungkin ada 1-2 yang kita bales. Kalau memang udah dia DM-nya yang masuk di akal gitu. Tapi kalau kira-kira yang udah nggak masuk di akal, kita nggak bisa nggak bisa menjawab, karena itu udah ditangani oleh pihak berwajib. Nah, di sini kan kita Selasa kemarin video kita, bahkan nama jejak backpacker itu kan sempat disebut Linda. Yang otomatis itu benar-benar boleh dibilang viral lah ya. Orang Indonesia banyak yang tahu gitu. Jadi yang belum tahu jejak backpacker akhirnya jadi tahu gitu. Nah, lo ngelihat kejadian dengan viralnya video itu gimana sih? Lo ngelihatnya, tanggapan lo deh. Ya itu yang jadi gue sempet seneng pasti bahas dikit ya. Jadi seneng ya. Dia akhirnya muncul gitu, dan
Tapi kemunculannya itu yang sangat kita bukan kemauan kita nih, kok kemunculannya dengan cara seperti itu. Gitu. Kita pengennya kemunculan dia itu, wah dia bisa berbicara lantang. Kalau si A, si B, si ini gitu kan, maksudnya kita pengennya. Iya, gue pengennya begitu. Tapi pada akhirnya kayak semacam untuk menyerang si Mel-Mel atau gue juga kurang paham sih Bang. Tapi kok ini jatuhnya si Mel-Mel nyerang si Linda, Lindang nyerang si Mel-Mel gitu ya, yang dengan kerasukan si Pina itu sih yang gua dapat poinnya gitu. Tapi itu kan Bang Hotman itu kan udah bawa Linda ke untuk diperiksa ya. Jadi kita lihat aja lah gitu untuk hasilnya seperti apa gitu, itu sih Bang. Oke, mungkin sampai sini aja ya kita ulasan lo ya. Nanti kita ulas lagi bareng Bang Didit si penemu Mel-Mel ya, yang masih diduga lah. Masih diduga gitu. Masih diduga Mel-Mel gitu. Karena masih belum valid sih ya. Si Mel-Mel yang udah valid itu memang si baru Linda. Oke, Andre, terima kasih. Sekarang gua panggil Bang Didit dulu ya buat jelasin lagi. Thank you Andre. Oke, Bang Didit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Didit kayaknya ini semakin kesana ya, semakin kesana semakin kesini. Jadi video kita nggak nyangka ya Bang bakalan serame ini gitu. Kita juga asli nggak bakal nyangka banget. Nah. Tadi kan di sini gue udah bahas bareng Andre ya tentang si Linda. Nih Linda kan memang akurat lah dari hasil penemuan kita. Nanti bisa kita lihat lah tayangan, nggak tahu boleh ditayangin atau enggak ya. Kita ngeri-ngeri sedap juga Bang Didit ya. Nah di sini kan Bang Didit sebagai orang yang menemukan atau berhubungan langsung ya kontek-kontekan dengan si akun Mel-Mel. Nah ini sampai viral juga kata-kata Mel-Mel ini sampai di sosial media itu. Mel-Mel semua. Nah ini kita bahas sedikit Bang ya tentang awal Bang Didit itu ketemu atau yang menghubungi Mel-Mel pertama kali itu tuh siapa sebenarnya, atau Bang Didit mencari tahu sendiri atau gimana sih? Jadi lagi-lagi saya kembali tegaskan bahwa Mel-Mel itu bukan nama. Tapi akun Facebook, karena banyak sekali juga netizen atau citizen gitu yang masih menyangka bahwa Mel-Mel itu nama orang gitu. Itu sebuah akun Facebook. Jadi sebelum saya mengkontak beliau ini, ada sebuah percakapan akun Facebook dengan bernama Mel-Mel dengan seseorang. Itu awal mulanya nama Mel-Mel keluar dari permukaan menuju ke sosial media lah, baik TikTok dan Facebook. Viralnya di TikTok. Dia mengaku bahwa dia kenal ini, dia kenal sama Eki dan Vina, terus macam-macam lah sama kronologis pertemuan dia dengan Eki dan Vina sampai akhirnya di malam naas itu ya. Itu sudah disebutkan di chat itu gitu. Nah cuman teman-teman netizen ini hanya membahas di permukaan saja, hanya membahas di chat itu aja gitu. Semua saat itu memang konsentrasi netizen terfokus ke 3 DPO itu kan ya. 3 DPO itu karena orang nyangkanya Mel-Mel itu perempuan. Jadi sudah dilewatkan begitu saja. Padahal sebenarnya yang setelah saya telusuri, Mel-Mel ini kenapa nggak difokuskan? Karena dia menurut saya salah satu saksi kunci kalau benar memang dia ada di TKP saat itu gitu. Akhirnya saya bagi tugas nih sama Andre, lu fokus ke Linda, gua fokus ke Mel-Mel. Kita sama-sama kulik nih. Karena metode kita nih seminggu kebelakangan ini bukan seperti netizen pada umumnya yang hanya cocok logi. Jadi
ada akun Facebook atau TikTok yang diduga, langsung diserbu lalu di scroll dicocok logi pada saat postingan di tahun 2016. Kalau ada kalimat-kalimat atau status-status yang rasanya agak-agak menuju ke sana gitu, yang terkait kasus, langsung diburu-buru diviralin gitu tanpa ada cross check ke akun sosial media itu tersebut gitu. Akhirnya tadi yang dibahas sama Andre dan Bang Ale, akhirnya jadi bola liar, terlalu banyak nama yang bermunculan gitu, terlalu banyak foto-foto yang udah pasti familiar deh kita ngeliat sepanjang seminggu kebelakangan ini. Nah kalau kita chat, kita konfirmasi gitu. Ada sebagian akun Facebook yang menjawab, ada sebagian akun Facebook yang nggak menjawab ya. Akhirnya yang kita kembali lagi ke Mel, saya ke Facebooknya ternyata dikunci akun Facebooknya, lalu saya kirim mengajukan pertemanan sambil saya chat, karena akun Facebook itu walaupun sudah dikunci tapi masih bisa kirim pesan, kan? Akhirnya saya kirim pesan, bunyinya seperti yang sudah banyak beredar ya, bunyi chatnya bahwa saya perkenalkan diri, saya dari akun Facebook Jack Backpacker, terus lalu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh dijawab boleh enggak. Lagi-lagi saya memberikan kenyamanan dulu Bang ke pihak yang calon kita, narasumber kita ini. Ayo Kak, saya mau mengajukan pertanyaan, boleh dijawab apa enggak. Terus udah tuh selang berapa jam baru dibalas ya gitu. Boleh katanya dia. Ya udah saya jawab, saya berondong sama pertanyaan yang juga sudah kita tampilkan di video sebelumnya. Sampai akhirnya saya belum puas dengan jawaban via chat ini, chat inbox. Saya menawarkan diri tapi saat itu saya udah tahu bahwa ini laki-laki ya, karena ini sudah membongkar jenis kelaminnya di chat itu, Mas Mel. Tapi saya masih gabung ke nama akunnya karena saya belum tahu nama aslinya gitu. Mas Mel, saya boleh gak minta kontaknya? Saya mau ini nih, masih ada yang gantung nih, rasanya kita harus by phone ngobrolnya gitu. Lalu si Mas Mel ini mengaku sudah tidak memiliki nomor lagi, karena menurut dia, lagi-lagi menurut dia sudah masuk ke program perlindungan saksi dari tim Hotman Paris. Mas, aku udah lama nggak pegang nomor handphone ya. Terus kalau memang dibutuhkan, aku izin dulu deh, aku beli nomor dulu gitu, nomor baru lah gitu. Ya udah, lagi-lagi demi kenyamanan kita tunggu gitu, kita nggak maksa apa segala macam. Mungkin aku bisa aja ngomong pakai nomor siapa aja dulu Mas yang ada di sana gitu. Nggak gitu gaya main kita gitu. Kita yang penting enjoy dulu, ngobrol, saling percaya dulu gitu. Oke Mas, silakan Mas, beli nomor. Ada nunggu beberapa jam, 1 jam 2 jam. Akhirnya oke Mas, sudah siap nih, ini nomor saya. Diberikanlah nomor baru itu ke saya gitu. Nah ya udah, langsung nyambung ke telepon tuh. Telepon lagi-lagi ngulang lagi soal pembicaraan kronologis lo gini. Terus saya tanya lagi pertanyaan kunci, Mas boleh gak kalau kita up soal sosok Mas Mel ini gitu, boleh gak kita publish gitu. Nah saat itu kepercayaan dirinya bagus. Boleh Mas, saya siap maju gitu, karena semua yang saya katakan ini adalah kebenaran. Dia ngomong gitu, saya siap maju gitu, saya siap dengan apapun konsekuensinya. Oh gitu kan, oh makin mantep nih saya nih gitu kan, makin mantep. Lalu Mas, ini untuk kebutuhan teknis, rasanya kita nggak bisa bicara di telepon, lebih enak di voice note karena terlalu banyak noise ketika saya telepon itu. Jadi background ada suara orang bilang ini. Mas Melma cari tempat sepi, kita saling bertukar voice note. Saya bertanya, Mas menjawab. Saya bertanya, Mas menjawab gitu. Nah voice note inilah yang heboh di dunia maya gitu kan. Semua diambil di footage-nya diambil orang segala macam. Voice note ini yang ngebuat Mas Mel ini jadi
orang nomor 2 dicari di Indonesia setelah Linda. Heboh kan saat itu kan, apa namanya, soal kehadiran Mel-Mel ini, karena kehadiran Mel-Mel ini benar-benar nggak diduga gitu. Kalau Linda kan sudah ada perannya di filmnya kan ya, orang namanya udah nggak familiar lagi, sudah familiar banget gitu soal Linda. Tapi Mas Mel ini sosok selainnya gitu yang muncul di permukaan dan punya fakta yang sangat mengejutkan bahwa dia ada di TKP saat kejadian naas itu gitu. Wow, itu kan bukan main kan. Kayak saya aja begitu tahu itu kan langsung berkali-kali nanya kan, Mas serius nih mas gitu kan. Yang kita bahas di video sebelumnya dengan Mas Wirang kan. Saya sejujurnya walaupun sangat banyak ada kejanggalan di pengakusaksian Mas Mel, tapi kita kan sebagai interviewer kan ya, sebagai penanya kan ya udah terima aja. Saya lagi nggak posisi lagi berdebat nih sama Mas Mel. Saya hanya memancing terus gitu, statement dia. Jadi ya oh gitu, jadi ya tapi saya hanya pertajam terus. Kayak misalnya oke Mas, kalau misalnya Mas Mel ada di TKP saat di malam naas itu di depan SMP 19, berarti Mas melihat semua muka wajah semua tersangka dong kan gitu kan. Saya pertajam lagi pertanyaan itu. Ya tentu aja dong, kata-kata si Mas Mel-Melnya. Terus wajah apa yang dilihat gitu? Apakah tersangka yang di dalam penjara itu semua ada di TKP saat itu? Ya diiyakan juga kan sama Mas Mel-Mel gitu. Cuman karena dia tidak mengenal sosok Peggy, dan saat itu ketika kita wawancara Mas Mel-Mel, Peggy yang ditangkap, dirilis polisi ini kan belum ketangkep ya. Yeah. Jadi Mas Mel-Mel belum bisa memastikan gitu bahwa Peggy ini siapa, karena di luar itu dia nggak mengenal sosok Peggy gitu. Tapi 8 orang yang ada sudah didakwa, sudah diputus sidang saat itu ya memang Mas Mel-Mel lihat di malam naas itu gitu, semuanya persis gitu. Menurut keterangan Mas Mel-Mel. Lagi-lagi saya bilang menurut keterangan Mas Mel-Mel, bukan fakta yang harus valid gitu. Waktu yang menentukan itu valid apa enggak ya, karena Mas Mel-Mel ini menjadi orang sosok yang lagi mungkin jadi entah saksi kunci atau kata menurut versi Mas Wirang dia bisa saksi, bisa juga ke tersangka gitu, atau memang dia saksi yang harus dilindungin, atau dia hanya pansos ya. Tiga kemungkinan itu yang kemarin kita bahas sama Mas Wirang. Cuman yang menarik lagi di akhir kita ngobrol sama Mas Wirang kemarin, yang pansosnya sudah mulai tipis-tipis tuh terbantahkan, karena ada sinkron ketemuan antara kita dan Mas Wirang. Kayaknya kenal nih sosok si Peggy ini apa segala macam, dan apa hubungannya dengan Linda sudah tergambar sama Mas Wirang saat itu kan, ya kan, di penghujung kita ngobrol kemarin itu kan. Ya kita tunggu aja gimana, apa perannya Mel-Mel di kasus ini, bagaimana statusnya, ya kita tunggu aja, jangan terlalu liar lagi asumsinya gitu. Karena semua yang kita temukan sudah kita berikan ya betul. Jadi tinggal tim pengacara sama pihak berwenang yang memproses itu gitu. Kita sebagai rakyat jelata mah tinggal nunggu aja betul. Gitu. Jadi teman-teman juga jangan ada lagi yang kayak posting video-video yang lain gitu dengan asumsi-asumsinya yang nggak jelas. Gitu. Jangan. Jadi ngerepotin pihak berwenang juga ya Bang ya. Gitu. Jadi kalau kita bukan mau membela diri ya, maksudnya kita berdasarkan dengan kalau boleh bilang pencarian kita gitu ya Bang ya. Kita mencari seperti itu gitu loh. Jadi jangan ada, soalnya saya agak ini juga ya, ternyata viral itu ada nggak enaknya juga Bang. Iya betul. Jadi kita ada yang pro dan kontra juga pastinya kan, ada mereka yang menyerang, ada mereka yang bertanya, ada yang mereka menyudutkan, ada yang nggak percaya ini jejak backpacker gitu. Jadi pusing juga. Pusing sih asli sih cuman ya sudah, kalau gue sih menanggapinya agak lebih cuek lah, bodo amat lah.
Yang penting kita sudah menjalankan apa yang harus SOP-nya seperti apa. Iya. Karena banyak nama yang beredar saat itu, dan proses kurasi kita tuh kita pilih-pilihnya itu benar-benar ini coret, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini benar-benar kita ini, karena kita lagi-lagi kita cross check, kita konfirmasi ke akun-akun itu. Mas, ada beberapa kan yang sempat si Andre dapatkan juga, Mas saya mah bukan buron, bukannya tersangka, saya masih di Cirebon, saya nggak kemana-mana gitu. Ya kan coret nih, makanya nggak mungkin nih, ayo deh ganti lagi gitu. Bener-bener minggu-minggu kemarin tuh luar biasa itu ininya, loadnya. Apalagi ngelihat sempet yang viral juga kan tentang ada kayak yang polisi di yang mendampingi siapa? Mendampingi si Peggy Perong ya. Itu pas rilis. Ya, itu kan kelihatan ada yang kayak wajahnya kayak sedih atau gimana gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman juga banyak yang melihat ke situ juga, ditambah lagi dengan pengakuan si yang Peggy kalau dia bukan pelaku gitu, dan pengakuan orang tua yang lain-lainnya juga gitu kan, yang nggak mengaku lah gitu bang. Kita tentu keluarga pasti kan ini jadi ya mudah-mudahan yang ditangkap polisi itu benar-benar ya tersangka yang aslinya gitu ya. Walaupun tentunya kita juga walaupun ada yang ngerasa kok ada yang belum serak ya di hati ya ketika kemunculan si PS ini, Peggy Setiawan ini gitu. Tapi kalau kita mah tetap aja lah, maksudnya kalau kita nggak berpaku sama hukum, kita mau berpaku sama siapa lagi gitu dengan jadi ya ikutin aja lah apa hasilnya dari penyidikan polisi. Saya yakin polisi kita canggih-canggih kok gitu kan, dengan teknologi yang ada pasti bisa mengungkap kasus ini gitu. Masalah kontroversinya, konspirasinya mah ya kita lihat aja Le. Nah, oke, Bang Didit. Ya. Nah, ini kan Bang Didit yang berhubungan langsung dengan si Melmel ya. Terakhir kali masih bisa dihubungi. Terakhir kali kapan itu? Mas Melmel itu terakhir dihubungin itu kemarin malam ya. Kemarin malam. Berarti kalau sekarang hari Senin berarti Minggu malam ya. Minggu malam ya terakhir dihubungin, jadi sudah tidak bisa dihubungin lagi. Memang saya sempat ada ngobrol sebentar soal Mas Melmel gitu, soal kayak ya inilah soal kesehatan apa segala macam, gimana aman Mas, gimana Mas, posisi di mana gitu-gitu. Tapi kontak masih enak kok, masih ngobrolnya masih tidak ada rasa gimana dia masih. Tapi sepanjang hari ini udah nggak bisa dihubungin, sepanjang hari Senin ya. Sudah itu kan banyak banget ya orang pengen tahu tentang si Melmel ya, bahkan media-media lain pun minta untuk menghadirkan si Melmel ya. Betul. Tapi kalau kita coba di telepon lagi, boleh bisa aja Bang. Kita coba. Mudah-mudahan diangkat ya. Iya. Semoga aja diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Melmel. Ya Mas ya. Gimana nih Mas Melmel? Kabarnya sehat? Alhamdulillah Mas. Sehat? Ada tapinya nggak tapi? Ada tapinya mumet. Mumet, kenapa Mas mumet Mas? Terputer-puter dibikinnya orang-orang ini Mas. Oh, apa nih orang-orang ini siapa maksudnya Mas? Ya inilah kayak pihak-pihak Linda ini. Oh, pengacara juga, diputar-putar pengacara. Iya. Oh. Betul. Oke Mas, ini kan saya mau nanya nih Mas, di tanggal 27 Mei ini kan ada rame-rame Mas tadi siang Mas. Soal diawali dengan Instagramnya Bapak Hotman Paris
yang ofisialnya memposting soal yang diduga Linda mengalami kesurupan, dan di dalam kesurupan jin korinnya Vina katanya. Vina. Ya, tentu Mas udah denger ya videonya ya, udah lihat ya? Ya, dengar saya sudah lihat. Sudah lihat. Nah, ketika kesurupan ini dia menyebut banyak soal Mas Melmel nih. Katanya katanya Mas Melmel juga salah satu tersangka yang terlibat, terus ikut memukul dan melecehkan, memperkosa Vina juga. Tuh gimana Mas tanggapanin Mas? Ini sampai Jack Backpacker dibawa-bawa juga nih. Jadi gini aja Mas, kita jadi manusia itu pakai logika berpikirnya. Iya. Iya kan? Apa iya Mas, orang yang sudah nggak ada 8 tahun yang lalu masuk ke tubuhnya manusia? Betul. Jangan terlalu percaya yang begitu-gitu lah Mas. Iya. Jangan dibawa-bawa itu, ibaratnya kan kasihan. Sekarang begini, saya nggak percaya itu lain Linda, saya bilang lain Linda. Oke, sorry Mas, bisa diulang Mas tadi Mas, menurut Mas Melmel itu bukan Linda? Itu lain Linda, bukan Linda. Kalau memang itu Linda, kasih lihat saya jejaknya Linda. Kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan, gitu. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak secara pribadi? Enggak Kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, teman tongkrongan doang. Iya. Maksudnya apa tuh Mas jejaknya Linda? Ibaratnya jejaknya Linda tuh kasih lihat saya, ibaratnya yang meyakinkan saya gitu loh Mas. Oh. Biar ibaratnya 10 tahun yang akan datang kan pasti saya tahu Linda. Tapi kan begitu. Dan di sini juga dikait-kaitkan dengan Kevin. Iya. Kevin tuh siapa sih Mas? Ya saya juga nggak tahu Mas. Dia ada yang ngomong sama saya, kamu tuh berbohong karena terakhir malam itu di situ ada Kevin dan Linda. Loh, kok dia tahu? Ada Kevin dan Linda. Iya. Oh. Kevin dan Linda berarti menurut versi dia bukan Mas Melmel yang bersama Linda tapi Kevin gitu maksudnya ya? Iya, maksudnya dia begitu. Bilangnya di tempat kejadian itu ada Kevin dan Linda. Dia bilang begitu. Loh, kok dia tahu? Saya bilang, kamu tahu? Saya bilang begitu. Baru dia bilang ada satu bengkel motor lah, dia bilang begitu di situ. Yang buka, dia bilang. Kalau memang di situ ada bengkel motor yang buka, kenapa nggak menolong? Saya bilang begitu. Saya loh cari bantuan. Yang ada yang buka di situ itu hanya warung, saya bilang. Kalau bilangnya orang sana itu apa sih namanya ya? Apa tuh? Warkop. Apa dia bilang tadi tuh? Oke. Yang pastinya tuh warung lah kalau saya bilang sih warung ya Mas ya. Ya setengah buka setengah tutup, saya bilang begitu. Bahkan orang itu nggak berani saya ajakin. Sekarang kalau memang Linda, memang saya tahu, saya baru buka CCTV, itu memang ada Linda Mas. Tapi Linda itu kok celananya sudah lain celana yang pertama saya bawa dia. Baju iya, memang iya bajunya, tapi celananya lain. Berarti kan Linda ini tadi begitu saya nggak ada, dia datang mungkin. Orang menghilangkan jejak itu kayak mana sih Mas? Mas Melmel, ini ada dugaan banyak netizen yang menduga-duga Mas Melmel ini bukan orang Cirebon Mas, karena dari logat. Ya, memang saya aslinya bukan Cirebon Mas. Saya ini aslinya kan pendatang di situ. Oke. Jadi aslinya orang mana Mas? Kok boleh tahu Mas? Saya aslinya Kalbar Mas. Oh Kalimantan. Jadi,
Ya, Kalbar. Jadi Kalbar. bapak orang Bandung, mama orang Kalbar. Oke, terjawab. Berarti Jadi mama sama bapak pisah, akhirnya saya ikut mama. Tapi kadang kalau misalnya ya saya tetap juga pulang ke tempatnya bapak di Bandung. Berarti yang bapak yang ada di Bandung. Ya. Oh. Berarti yang di Cirebon ini? Di Cirebon ini kan teman aja Mas, cari kerjaan saya di kerja dulu. Ya. Kan saya dulu suka nyetel motor gitu kan, nyeting motor sama anak-anak itu kan. Mekanik ya. Jadi ya mainlah ke sana. Kang, ayo main-main ke sana Kang. Di sana banyak nih kalau yang mau ibaratnya cari uang cepet gocek itu gampang lah di sana. Iya, soalnya banyak yang meragukan, oh ini dari logatnya bukan orang Cirebon nih gitu kan. Ya sebenarnya bisa terbantah. Oke. Iya itu Mas. Ya. Sudah. Terus Mas Melmel ini ada lagi yang menduga-duga kalau Mas Melmel ini sebenarnya cuma pansos doang Mas. Buat terus buat ya ada yang bilang begitu Mas. Iya. Viral sekarang apa untungnya saya? Iya. Ya, apalagi kan Mas Memel nggak punya sosial media ya, apa yang mau dipansosin ya? Iya, makanya saya bilang apa yang mau saya ibaratnya pansosin, ibaratnya apa untungnya saya? Pertama buang-buang waktu. Iya. Ya kan? Dan yang kedua ini bukan kasus kecek-kecek. Iya, kasus besar. Saya kan bicara sesuai apa yang saya lihat. Iya. Saya kan sudah ngomong saya bukan di kalangan anak motor. Saya di luar daripada anak motor. Kepribadiannya saya cuma kenal sama Eki. Setelah sama Eki baru dikenalkan sama Vina. Sama Vina baru dikenalkan sama si Linda. Oke. Terus ada lagi Mas yang nanya nih Mas, ada beberapa kejanggalan di dalam voice note kita itu Mas. Kayak misalnya kenapa saat melihat di TKP bukannya lapor polisi, bukannya lapor ke keluarga, malah kabur gitu. Itu juga. Saya kan sudah bilang Mas, saya ini sudah berusaha Mas, sudah berusaha saya mau ke tempat rumah Pina udah terhalang. Pertama ya kan. Nah, yang kedua saya ngomong dengan keluarga saya bilang jangan ikut-ikutan. Dan menghilang aja lah gitu pokoknya. Ya udahlah, kamu kan nggak ada juga ibaratnya sangkut pautnya, kamu hanya melihat, nggak usah lah nanti panjang urusannya ya kan. Nah, maksudnya keluarga saya kan bukan keluarga saya nggak mau Mas, mau, cuma kan panjang risikonya karena ini mereka ini kan keluarga saya ini kan mengambil patokan yang pertama itu loh Mas, yang waktu kejadian anak motor kelahi baru dibunuh baru langsung hilang. Oh sebelumnya ada kejadian juga ya? Loh, sebelumnya kan kejadian itu yang meninggal 1 orang itu. Oke Mas Melmel, Bang Ale mungkin ada yang mau ditanyakan? Udah sih, tadi mau nanya yang kejanggalan dari logat ya. Iya. Tapi banyak yang bilang dari timur, malah nggak nyangka kalau Bang Melmel ini dari Kalbar ya asalnya. Tapi nggak ada asli dari timur, Ambon atau gitu, Bang? Oh nggak ada Mas, nggak ada. Saya bukan timur. Jadi mama orang Kalimantan Barat, bapak saya orang Bandung. Karena waktu itu bapak ini kena trans apa sih bilang orang? Transmigrasi. Ya. Berarti kalau bahasa Jawa ya saya masih bisa. Oke, Mas Melmel, berarti video Linda yang kesurupan itu kalau menurut versi Mas Melmel itu bukan Linda ya, maksudnya orangnya itu bukan Linda ya. Terus menurut Mas Melmel ada permainan apa ini sebenarnya? Kenapa Mas? Menurut Mas Melmel ada permainan apa ini di belakang? Di sini nih permainannya lempar lagi Mas. Jadi apa? Lempar melempar. Mau mengaburkan fakta aja lah gitu ya?
Ya, seperti Mbak Putri bilang itu kan, yang kelihatan bodoh jadi kita, dia bilang begitu kan? Iya. Iya. Berarti selama ini kinerjanya polisi apa gitu? Kelihatan kok Mas, kita tuh ngelihat dari gerak-geriknya orang itu aja kelihatan. Orang tertekan sama ndaknya itu kelihatan. Oke. Terus satu lagi nih Mas, jadi bilang, ada Linda kesurupan itu, aduh. Sini kalau nanti saya ketemu langsung sama Linda kalau kesurupan. Belum ada kesempatan itu ya, belum ada kesempatan untuk dipertemukan, dikonfrontir. Saya masih mengajukan, kan saya sudah bilang sama Mbak Novi itu mengajukan ini perlindungan saksi kan. Udahlah, saya nggak usah dilindungin. Kalau yang mau waktunya mati ya mati kan, gitu aja sudah. Oke. Nah, saya ke sana itu kan harus pakai ibaratnya, saya ke sana harus pakai biaya dong. Iya. Emang Mas Memel posisinya sekarang ada di mana sih Mas? Posisinya saya masih ada di Kalbar Mas. Saya sudah ngomong saya ada di Kalbar. Masih di Kalbar. Oke. Terus satu lagi nih Mas. Kalau andainya saya Bandung Cirebon aja mungkin 1 jam aja mungkin Mas. Ya, Bandung langsung kita jemput Mas Memel ke base camp. Iya itu, makanya saya sudah bilang begitu. Iya. Mas Memel ada lagi nih isu nih katanya Mas Memel ini sempat pacaran dengan Linda yang menurut versi Mas Memel ini, benar gak tuh Mas? Kenapa Mas? Mas Memel sempat pacaran dengan, ada hubungan dekat dengan Linda. Ya, saya dulu pernah suka. Oke. Saya dulu pernah suka Mas sama Linda. Ya. Dulu ya Mas ya. Ya, sebelum kejadian ya berarti ya. Ya, sebelum kejadian kan saya cuma kenal yang ibaratnya Linda pas pulang sekolah sama Pina itu sama Eki itu kan. Ya. Nah, jadi ya namanya dulu gimana sih Mas? Seneng lah sama itu karakternya cewek begitu ya kan. Ya. Cuma pas jalannya itu, pas malam itu aja Mas. Ya. Okay. Jalannya pas malam itu aja, kebetulan malam itu aja. Berarti itu pun keluar karena Eki nelpon. Berarti belum ada hubungan khusus lah ya sama Linda. Belum ada. Belum ada. Cuma sempat suka. Iya. Oke, berarti sekarang statusnya masih Mas Mel ini masih proses pengajuan pelindungan saksi ke itu ya, tim Hotman ya. Ya itu ke siapa? Mbak Novi. Mbak Novi itu ya. Mbak Novi siapa Mas? Tapi katanya Mbak Novi Lestari tadi, katanya kamu masih saya belum bicarakan katanya. Oh, belum masuk lah. Saya rahasiakan, dia bilang. Oke. Berarti belum masuk. Cuma baru saya yang tahu ini, dia bilang begitu. Saya langsung kaget saya ini. Tuh. Tapi fix udah Mbak Novi Lestari ini masuk tim Hotman Paris ya, berarti ya. Tapi udah fix kan? Iya. Saya sudah lihat semuanya itu memang dia sama Bang Hotman kok. Oke. Lanjut Mas. Dia juga yang menangani kasus-kasus yang lain itu. Oke deh Mas. Paling Cuman dia bilang kan untuk sementara kamu jangan cerita dulu ya kalau kamu dari ini dia bilang begitu. Oke Mas Mel paling sementara itu dulu Mas. Ya, siap. Dari Mas Mel kali ada yang mau ditambahin soal yang kita obrolin sebelumnya? Kalau tambahan saya sih dari saya Mas, yaitu tadi untuk semuanya jangan terhasut dengan yang nggak pasti. Oke. Usahakan yang real. Ya. Saya bukan nggak berani menghadap, bukan. Kenapa saya nggak berani? Masa saya harus nggak berani sama manusia? Yang saya takutkan kan hanya Tuhan aja. Betul Mas. Tapi saya harus ada proses, butuh prosesnya. Saya harus ngadep ke sana. Iya. Oke Mas, makasih banyak Mas ya. Kita lanjutin lagi nanti ya. Iya siap Mas. Oke Mas Mel, makasih.
Nah, ini kan udah kayaknya udah nggak ada lagi Bang ya yang perlu diomongkan, sudah dibicarakan lagi ya. Mungkin teman-teman juga di sana penonton semuanya di rumah silakan teman-teman berkomentar. Tapi teman-teman juga harus bisa melihat bagaimana sisi dari jejak backpacker ini dalam membawakan sebuah konten. Yang pastinya ini kita kemas bukan karena gimmick, bukan karena rekayasa, bukan dengan suruhan sana sini ya Bang ya. Itu nggak benar sama sekali. Ya, ini murni dari pencarian atau penelusuran kita menemukan titik terang gitu tadi gitu ya, menemukan beberapa saksi, boleh dibilang diduga sebagai saksi gitu. Nah, dari sini Bang Didit ada yang perlu ditambahkan lagi dari Bang Diditnya sendiri. Kalau kita tadi nyambung aja sih dari statement tadi lo terakhir itu, yang kita lakukan ini spontan karena memang melihat informasi yang beredar di internet beberapa hari yang lalu tuh luar biasa liarnya. Jadi kita coba melakukan telusuran versi kita, dan mungkin keberuntungan masih memihak. Jadi ya sudah, pokoknya tetap kawal lah kasus inilah sampai benar-benar tuntas, membawa sisa tersangka ke meja hijau. Iya, tersangka yang menurut teman-teman asli gitu ya. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan saya, Bang Didit dan tadi Andre yang sudah mendahului untuk membicarakan pendapatnya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Didi, terima kasih nih. Wah, kita semangat terus. Sama ngantuk. Ini udah berapa hari Bang Didi nggak tidur? Enggak ya? Saya selalu tidur kok. Selalu tidur? Iya. Ya, sama kalau gitu. Andre doang yang nggak tidur. Oke, sampai jumpa.